Jumpa lagi di channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Jangan lupa tonton sampai akhir agar tidak ada kejanggalan. Lanjut, para investor swasta buka suara terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di tahun 2025. Sebelumnya, proyek IKN menjadi korban dari pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, 2025. Anggaran IKN sebesar Rp48,8 triliun merupakan anggaran untuk pembangunan tahap kedua periode 2025 hingga 2029. Hal ini berdasarkan pada hasil rapat terbatas, RATAS, pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Anggaran yang dipangkas hanya untuk DIPA IKN, dari awal pagu sebesar Rp6,3 triliun menjadi Rp5,2 triliun, atau berkurang sebesar Rp1,15 triliun. Namun setelah itu Kepala Otorita IKN, POIKN, Basuki Hadimulyono mengabarkan bahwa adanya penambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun bersumber dari dukungan Presiden Prabowo Subianto. Emiten properti PT Ciputra Development Tbk, CTRA, mengatakan proses rencana pembangunan proyek perusahaan di IKN yang menggunakan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, masih berjalan. Sistem pembangunan itu didorong oleh Otorita IKN, POIKN, dan menurut Direktur CTRA Harun Hajadi kedua belah pihak masih aktif berkoordinasi. Sampai saat ini kami tidak mendapatkan pemberitahuan adanya penundaan ataupun lainnya, proses masih berjalan seperti biasa, kata Harun saat dihubungi CNBC Indonesia dikutip Minggu, 16 Februari 2025. Adapun Ciputra Group sedang menjalankan proses rencana pembangunan 10 tower apartments untuk aparatur sipil negara, ASN, dan 20 rumah tapak untuk eselon 1. Harun mengatakan lokasi proyek tersebut berada di zona 1C, bagian selatan, dan 1B, tengah. Meskipun begitu, ia mengakui belum mengetahui kapan groundbreaking dapat dilakukan. Saya belum tahu, karena kan seperti saya sampaikan, semua didrive oleh OIKN, kan ini KPBU, bukan yang komersial, ujar Harun. Sementara itu, emiten pengelola RS Hermina, PT Medikaloka Hermina Tbk, HEAL, tetap melanjutkan pembangunan proyeknya di IKN walau anggaran APBN 2025 untuk IKN diblokir. Jalan terus dengan optimis, kata Direktur Utama HEAL Hasmoro saat dihubungi CNBC Indonesia. Ia mengatakan pihaknya berharap pembangunan tahap pertama RS Hermina Nusantara di sana dapat selesai tahun ini. Untuk tahap pertama, rumah sakit dibangun dengan kapasitas 100 tempat tidur. Pada tahap selanjutnya, HEAL akan menambah kapasitas rumah sakit menjadi 200 tempat tidur. Adapun bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 20.700 meter persegi, luas bangunan master plan 210 meter persegi. Dengan kapasitas 200 tempat tidur. Rumah sakit ini juga dibangun dengan anggaran untuk master plan sebesar Rp650 miliar. Sedangkan konglomerat Dato, Sri Tahir buka suara mengenai nasib investasi Grup Mayapada di IKN. Grup Mayapada melalui PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk, SRAJ, telah membangun Mayapada Hospital Nusantara, rumah sakit kedua di IKN. Singkat saja, RS tetap jalan seperti normalnya, kata Tahir saat dihubungi CNBC Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa Mayapada Hospital Nusantara sudah beroperasi sepenuhnya. Namun, salah satu orang terkaya di RI itu tidak menargetkan kapan RS itu bisa meraup keuntungan. Sudah full operasi, kalau keuntungan memang investasi di RS ada waktunya, kata Tahir. Terpisah. Corporate Secretary SRAJ Arif Farisandi mengatakan Mayapada Hospital Nusantara tidak hanya berfokus dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di IKN, namun juga kepada masyarakat yang berada di daerah Kalimantan secara umum. Lantas, ia mengatakan saat ini tidak ada dampak dari pemblokiran anggaran pemerintah tersebut. Namun kedepannya tentunya kami selalu mencermati perkembangan situasi sehingga kami bisa menyesuaikannya dengan rencana-rencana perseroan, kata Ari saat dihubungi CNBC Indonesia. Lanjut pembangunan Pusat Latihan atau Training Center, TC, PSSI. Tahap ID Ibu Kota Nusantara, IKN, tahap pertama tuntas dan siap diresmikan.
TC PSSI di IKN ini menempati area seluas 34,5 hektar, dan akan dilengkapi 8 lapangan bola tempat latihan skuad Garuda dengan rumput alami Zoysia Matrela dan sintetis. Kemudian asrama dengan kapasitas 138 orang, yang terdiri dari 56 kamar untuk pemain, 20 kamar untuk tim pelatih, dan 6 suite eksklusif untuk pelatih kepala. Director of Infrastructure, Safety, and Security PSSI, Adi Nugoro mengatakan, peresmian tahap e-training center, TC, PSSI masih menunggu informasi jadwal dari PSSI dan kesediaan waktu Presiden RI. Prabowo Subianto, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan Presiden FIFA Gianni Vincenzo Infantino. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengumumkan Timnas Indonesia sudah dapat berlatih di Pusat Pelatihan PSSI Ibu Kota Nusantara, IKN, yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Direktur Keamanan dan Infrastruktur PSSI Adi Nugroho mengungkapkan, saat ini pembangunan tahap pertama Pusat Pelatihan bertandar FIFA itu sudah rampung. Pusat Pelatihan PSSI Kota Nusantara bisa digunakan Tim Nasional Indonesia untuk latihan, karena pembangunan tahap pertama sudah selesai, kata Adi, Sabtu, 15 Februari 2025, dikutip dari Antara. Namun, ia menambahkan, penggunaan fasilitas tersebut masih menunggu keputusan Badan Tim Nasional, BTN, yang memiliki wewenang dalam penjadwalan latihan Timnas. Adi menjelaskan, pembangunan tahap pertama ini telah menyelesaikan sejumlah fasilitas utama di pusat pelatihan. Terdapat 3 lapangan, yaitu lapangan natural, lapangan rumput sintetis, dan lapangan O, serta 4 bangunan asrama untuk para pemain. Ketiga lapangan juga siap digunakan untuk berlatih pada malam hari. Lapangan itu memiliki penerangan sekitar 800 lux, ujarnya. Lapangan latihan natural menggunakan rumput Zoysia Matrela, yang telah memenuhi standar FIFA dan dapat menjadi contoh bagi lapangan sepak bola lainnya di Indonesia. Meskipun tahap pertama telah selesai, Adi menekankan pihaknya masih menunggu sarana pendukung serta akses logistik untuk menunjang operasional pusat pelatihan seluas 34 hektar tersebut. Selain itu, pembangunan tahap kedua masih dalam perencanaan, yang mencakup pembangunan stadion kecil berkapasitas 5.000 kursi, lapangan dalam ruangan, serta kolam renang. Pusat pelatihan PSSI di IKN diharapkan dapat menjadi sarana yang mendukung peningkatan kualitas Timnas Indonesia, sekaligus menjadi pusat pengembangan sepak bola nasional yang berstandar internasional. Lanjutnya buat fasilitas training center Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, di Ibu Kota Nusantara, IKN, sudah selesai 100%, dan siap difungsikan untuk menunjang latihan tim nasional. Pembangunan tahap 1 pusat latihan Timnas tersebut meliputi 3 lapangan latihan dan asrama pemain. Hanifan Maruf, Fahrul Marwansyah, Roy Rosa Bahtiar. Lanjut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Basuki Hadi Mulyono, mengatakan pihaknya akan segera berkantor di IKN mulai Maret 2025. Semua pegawai akan berkantor dari IKN mulai bulan depan. Hal itu disampaikan Basuki dalam rapat kerja Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Ia menjelaskan, selama ini pegawai OIKN berkantor di 3 tempat yakni Jakarta, Balikpapan dan IKN. Namun khusus bulan depan para pegawai semua pindah ke IKN. Yang selama ini ada 3 tempat, di Jakarta, Balikpapan, dan IKN. Tapi mulai Maret dengan selesainya kantor, akan kami pindahkan semua ke sana, kata Basuki. Alasan semua pegawai OIKN akan berkantor di IKN, yakni kata Basuki agar fokus mengawal pembangunan ibu kota baru tersebut. Supaya fokus untuk pembangunan IKN ke depan, katanya. Ia menegaskan seluruh pegawai OIKN wajib tanpa terkecuali akan pindah semua ke IKN pada Maret mendatang. Kantor OIKN sudah selesai pada bulan ini, kami akan programkan seluruh kegiatan OIKN akan ada di IKN, dan seluruh pegawai otorita akan pindah ke IKN, pungkasnya. Sebelumnya, kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, kini masih belum jelas. Pasalnya, pemerintahan Prabowo Subianto tidak menjadikan pembangunan IKN sebagai program prioritas. Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa pemindahan aparatur
Sipil Negara, ASN, OIKN ke IKN agar bisa lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kami nanti Maret ini, semua orang otorita, karyawan otorita harus pindah ke IKN. Karena kantornya sudah jadi, ada 4 rusun yang akan kami pakai untuk hunian, kata Basuki. Dia menyampaikan bahwa selama ini pegawai OIKN berkantor di 3 lokasi, sehingga dengan pemindahan di IKN, maka semua kegiatan akan lebih terpusat dalam menjalankan program kerja. Seluruh kegiatan OIKN akan ada di IKN dan seluruh pegawai otorita akan pindah ke IKN, yang selama ini ada 3 tempat di Jakarta, Balikpapan dan IKN, ucap dia. Basuki mengaku bahwa pada Rabu sore ini dirinya akan ke IKN, guna memastikan kesiapan kantor sebelum pemindahan ASN OIKN secara keseluruhan. Saya sore ini ke sana. Saya mau lihat kantornya, kesiapan kantornya. Supaya nanti Maret bisa saya pindah ke sana, tutur Basuki. Kendati demikian, Basuki belum menyebutkan tanggal pemindahan seluruh pegawai OIKN ke IKN. Hanya saja, dia menyebutkan bahwa saat ini sebagian pegawai OIKN sudah berkantor di IKN. Sekarang sudah ada di sana. Kalau yang kebanyakan yang dari OIKN sebenarnya sudah ada di sana, di IKN. Yang di sini, Jakarta, ada di Menara Mandiri, itu pun dari lantai yang 17 sudah gak ada, tinggal lantai 5, imbuh Basuki. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan seluruh kegiatan OIKN direncanakan akan dilakukan penuh di Nusantara, Kalimantan Timur mulai Maret tahun ini. Juru bicara OIKN sekaligus staf khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantou mengatakan, seluruh pegawai OIKN juga direncanakan akan mulai berkedudukan dan berkantor di gedung OIKN yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN pada bulan Maret. Direncanakan seluruh kegiatan otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di gedung otorita IKN yang telah selesai dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN mulai bulan Maret 2025 ini, ujar Troy di Jakarta, Rabu. Kantor pusat OIKN dengan gedung yang baru di IKN, Kalimantan Timur akan digunakan pada bulan Maret 2025. Lanjut. Jumpa lagi di channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Jangan lupa tonton sampai akhir agar tidak ada kejanggalan. Lanjut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Kepala negara, kata dia, mengarahkan agar pembangunan difokuskan pada penyelesaian infrastruktur lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Targetnya, IKN akan menjadi ibu kota politik pada 2028. Prabowo juga disebut akan berkantor di IKN pada 2028. Lantas, bagaimana kabar terkini pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu? Berikut rangkuman Tempo. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono sempat menyampaikan rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek IKN tahap 9 pada awal 2025. Basuki menyebut ada potensi investasi senilai Rp 6,5 triliun dari sektor perhotelan, kantor, hingga rumah makan. Namun hingga kini, belum ada kepastian kapan kegiatan ini dilaksanakan. Sebelumnya, juru bicara Otorita IKN Troy Pantou menyebut pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum sudah melayangkan surat pengajuan kegiatan groundbreaking proyek maupun peresmian infrastruktur. Tapi masih menunggu kepastian jadwal dari Istana, kata Troy kepada Tempo, Selasa, 14 Januari 2025. Troy juga mengatakan belum mengetahui secara pasti nilai investasi yang akan masuk dalam groundbreaking tahap 9. Menurut dia, hitungan pasti baru diketahui setelah groundbreaking atau secepatnya pada H1. Nanti akan kami informasikan, ini apa saja, investasi yang masuk, kata Troy.
Anggaran IKN masih diblokir di tengah ketidakpastian groundbreaking proyek IKN tahap 9, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan belum ada realisasi anggaran untuk proyek IKN pada 2025. Musababnya, Kementerian Keuangan belum mengucurkan anggaran kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran itu, anggaran infrastruktur, diblokir semua, kata Dodi saat ditemui usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2024. Saat ini, Dodi juga masih mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang dipangkas Rp81,38 triliun menyusul adanya Impres nomor 1 tahun 2025. Walhasil, pagu anggaran Kementerian PU yang sebelumnya ditetapkan Rp110,95 triliun ini hanya tersisa Rp29,57 triliun. Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah menyatakan bahwa anggaran IKN tidak diblokir akibat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Zainal menjelaskan, pemblokiran anggaran merupakan kebijakan Menteri Keuangan ihwal penggunaan anggaran pada awal tahun. Misalnya, anggaran yang dibuka adalah anggaran untuk operasional. Sementara anggaran lain, seperti untuk proyek pembangunan, masih ditahan. Itu biasa. Di awal tahun selalu begitu, tutur Zainal pada Jumat, 7 Februari 2025. Adapun pada 2024, Dodi menyampaikan kementeriannya telah menggelontorkan Rp40,29 triliun untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Realisasi anggaran untuk IKN ini tersebar di 4 sektor, yakni sumber daya air senilai Rp1,45 triliun, Bina Marga Rp18,32 triliun, Cipta Karya Rp12,09 triliun, dan perumahan senilai Rp8,43 triliun. Anggaran Rp14,4 di otorita sementara anggaran Kementerian PU dipangkas, otorita IKN mendapat tambahan anggaran Rp8,1 triliun tahun ini. Sehingga, bila ditambah dengan pagu sebelumnya senilai Rp6,3 triliun, anggaran otorita IKN kini menjadi Rp14,4 triliun. Anggaran ini terpaut jauh di bawah realisasi Kementerian PU untuk tahun lalu, yakni Rp40,29 triliun. Basuki Hadimulyono menyebut Prabowo sudah menyetujui anggaran tersebut dalam rapat terbatas 21 Januari 2025 atau sebelum Prabowo menginstruksikan penghematan belanja APBN dan APBD pada 22 Januari 2025. Namun, Basuki mengatakan akan bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN. Sebelumnya, Basuki memang mengusulkan tambahan anggaran Rp8,1 triliun untuk pembangunan IKN tahun ini kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Usulan tambahan anggaran itu, kata Basuki, diperlukan untuk mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yudikatif dan legislatif, katanya saat ditemui wartawan di Menara Mandiri 2, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024. Gedung legislatif dan yudikatif didesain ulang proyek baru di IKN akan dikerjakan otorita IKN, sedangkan Kementerian PU bertugas menyelesaikan proyek yang sudah dimulai sebelumnya. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo sudah menyampaikan keinginan ihwal gedung legislatif dan yudikatif yang kini didesain ulang. Beliau menyampaikan, "Saya ingin pembangunan yang kokoh, yang modern," kata Diana kepada wartawan di Kementerian PU pada Jumat, 7 Februari 2025. Sebelumnya, Prabowo memang menginstruksikan gedung legislatif dan yudikatif didesain ulang. Namun, Diana mengklaim hal itu tidak terkait dengan persoalan anggaran. Ia menyebut penyesuaian desain wajar dilakukan karena bisa jadi ada perbedaan selera antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Mungkin, iya, berbeda selera. Tapi ada keinginan-keinginan yang mungkin belum ada di dalam desain itu, makanya perlu penyempurnaan, tutur Diana rencana pembangunan Taman Safari meski belum ada kepastian jadwal groundbreaking. Tahap 9, Basuki Hadimulyono menyampaikan rencana pembangunan Taman Safari di IKN mulai akhir tahun ini. Basuki berujar, lahan seluas 225 hektar sudah disiapkan untuk merealisasikan proyek ini. Hari ini saya menerima Pak Garibaldi, Boy, Thohir untuk memastikan pembangunan Taman Safari bersama konsorsiumnya di IKN, kata Basuki pada Jumat, 7 Februari 2025, dikutip dari keterangan resmi.
Beliau menyampaikan tekadnya bahwa pembangunan dimulai paling lambat akhir tahun ini dan akan berlangsung selama 2 hingga tahun ke depan.